Sosoknya tinggi besar, dia selalu berada di sini. Apa ya, kayak dibuat mati semua gitu loh, Bos. Padahal orangnya nggak mati. GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillah pada hari ini saya berada di Gresik. Ya, ada satu keluarga yang emasnya ya seperti mayit hidup. Punya kemauan, pikirnya tidak nyambung. Punya hasrat, hatinya pun tidak tersambung. Apapun yang dilakukan seperti robot, tidak mengerti arah dan tujuannya. Seperti lumpuh semua, dari fisik dan non-fisik, dari lahir dan batin. Seperti apa kehidupannya? Banyak gangguan-gangguan astral, seperti bom meledak, bunyi-bunyian, benda jatuh, suara-suara yang gaduh di rumah itu. Penasaran? Ayo ikutin GSP Rono Rene Icut. Ini kondisi rumahnya seperti ini. Ini kalau saya lihat energi rumah ini ya sangat gelap. Karena apa? Sering dikirim kejahatan di lokasi rumah ini. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Mas Iron ya? Gus. Alhamdulillah. Ini kondisi rumahnya beliau sini. Masya Allah. Mbak siapa ini? Masuk. Saya Mbak Eti. Mbak Eti. Panggilan saya Mbak Eti. Istrinya Pak Koiron. Mas Koiron. Mas Iron. Sama Mbak Eti ya? Ya, panggilan saya. Sebenarnya apa yang terjadi nih? Hampir sekian tahun terus merasa kesakitan. Mungkin dari pekerjaan yang kita jalani setiap hari, Iya. namanya persaingan di pekerjaan, juga orang-orang yang mungkin tidak suka dengan keluarga kita karena merasa iri dengan apa yang selama ini kita peroleh dapatkan. dari hasil bekerja. Banyak lah Gus. Selain itu bisa ceritakan tentang kegaibannya kayak Nah, apa? untuk kegaibannya, setiap malam saya sering dengar bunyi-bunyi sesuatu yang di atas itu kayak batu dilempar, terus seperti kayak ledakan gitu. Pernah nggak di rumah ini ya mungkin ada penampakan lah? Tapi kalau wujud goib itu kalau saya pribadi bisa merasakan adanya Kehadirannya. itu. Kalau anak saya sendiri dia pernah bercerita pernah melihat ada pocong di sebelah sana. Di sana? Ya. Pojokan situ? Waktu itu. Orang berdiri di sini. Terus Di tangga itu sering? di tangga. Kelihatan kayak ada. Cerita apa yang dirasakan Mas Iron? Kondisi tubuhnya, lahir batinnya? Saya merasa ada sesuatu yang aneh semenjak 3 tahun itu. Gus, jadi yang saya rasakan itu nggak seperti biasanya. Jadi pikiran kemudian pokoknya dibuat nggak tenang gitu, nggak tenang. Jadi saya mencoba untuk menenangkan diri supaya apa? Supaya nggak terpengaruh itu gitu. Karena saya melihat kalau saya sedikit emosi malah menambah masalah gitu. Jadi tadi sampai semua istilahnya tentang apa ya, kayak dibuat mati semua gitu loh, Bos. Padahal orangnya nggak mati gitu loh, dibuat mati semua padahal Seperti mayat hidup gitu? Iya. Saya observasi ya, setiap ruangan coba ya. Oh, ini garasi yang ini ya? Oh, ini para GSP, kalau saya masuk ruangan ini pengap ya.
bukan karena ini sering ditutup, tapi energinya ini masuk ruang tengah yang indikasinya kiriman itu dari luar nyambung ke sini dan langsung naik ke atas. Itu yang saya rasakan. Ini juga energi yang rumah ini kan bersih ya, tapi kayak indikasi tanah-tanah kuburan yang memang ini berjatuhan. Contoh media tanah kuburan dikirim kepada keluarga sini yang tidak suka, tapi menyewa dukun-dukun yang memang tidak bertanggung jawab. Yang akan saya hancurkan nanti. Kalau tanah kuburan sudah mematikan loh. Karena depan dulu pernah disiram di depan pintu ini. Pernah ada. Jadi sengaja ditaruh. Panas hawanya ini. Nanti ada selesai lagi semuanya nih. Udah yuk ke ruang sini nih. Ayo. Oke, kita deteksi di kolam renang. Karena ini siang ya, coba malam buka mata batinnya lebih kelihatan. Lewat ke sono itu pojok dari kolam renang itu kan ada pancuran tuh. Itu biasanya dia main nih pada jongkok-jongkokan. Lucu banget, lucu ya. Astagfirullah ya Allah. Sekarang gini aja, tak bukangi mata batin ya. Ntar bisa, siapa tahu meskipun siang ya, dengan mata batin itu bisa tidak mengenal ruang waktu sih sebenarnya. Bisa aja ya. Ngadep ke sini Mbak Eti. Dah, sekarang pelan-pelan aja, pelan-pelan dibuka mata telanjangnya, juga mata hatinya pelan-pelan. Ini sosoknya nggak hanya anak kecil aja ya, Gus? Ya, cuman aku kan fokusnya ke anak kecil, bukan anak, ya betul, Mbak Eti betul ada yang melihat, bukan anak kecil aja. Coba jelasin. Ada sosok hitam besar juga kayaknya. Betul, yang di pojok sana kan ada apa namanya itu? Pojok situ, apa daun ini ya, apa itu? Pojok-pojok itu. Jadi kayak ada sosok besar juga hitam. Terus anak kecilnya lagi ngapain? Kalau untuk anak kecilnya saya kurang jelas. Kurang jelas malah. Iya. Yang hitam malah yang jelas ya. Iya. Kalau yang tinggi besar tuh tingginya sekitar berapa meter dari sini? Besar kayaknya. Besar. Karena setiap harinya saya kalau berada di ruangan kelas. Salah. Kayak itu apa ya? Nggak berbentuk itu sih, nggak berbentuk makhluk. Cuman energi, aduh. Energi yang bergelombang gitu loh. Bergelombang di bawah sini nih. Ini kan kelihatan tuh. Ini bekasnya nih. Energinya kuat ya, Gus ya? Nah, ini kan beda nih. Coba kamera langsung ke sono. Ini beda. Ini kan masih ini. Coba nih. Tuh. Nih. Ini kan biru tuh. Yang lain masih ada berbentuk kayak ini nih. Ya kan baru tak gores ketahuan. Ini tadi udah begini nih. Karena energinya yang menerjang lokasi sini nih masih kelihatan nih. Jadi kalau saya tulis ini, kelihatan nih. Tembus sama keramik. Jadi bukan makhluk ya, tapi energi yang bergelombang Kuat banget. yang bisa dikatakan itu Iya. tuh sampai keringetan tuh. Terasa. Kayak ngos-ngosan. Terus dipindah. Masya Allah. Ini mandi ya, keringetan kayak gini. Iya, bener Gus. Terus bisa dijelasin lagi tuh tadi itu. Astagfirullah. Jelas banyak sekitar sini. Oke, nanti kita observasi lagi ke atas ya, lantai atas yuk. Ya ini sering di sini sering apa ya? Kalau malam Sini Gus. setiap jam 2 Ngetop. jadi pada di bawah nggak ada siapa-siapa.
kita bertiga istirahat di atas, tapi saya kan setiap malam nggak bisa tidur. Setiap jam 2 itu ini bunyi. Oh, Nah ini. Setiap jam 2 ada suara bunyi kayak ketok ting gitu. berarti dia menunjukkan bahwa dia jalan di sini. Dia di sini. Ya. Oke, yuk langsung naik. Energinya di tangga ini memang sering buat lalu lalang. Aku masih ngerasa residual energinya tertangkap di sini, di tangga ini. Astagfirullah, ini ruang atas, ini kamar. Ini yang kosong, tidak Kosong. dinikmati, hanya untuk menaruh pakaian-pakaian. Kita masuk ke kamar yang lain ya, kamar keluarga. Kalau ini energinya sangat keras, betulnya keras, karena di tengah-tengah. Antara situ ada kolam renang, Ya, situ kamar lagi ya, garasi. Ini tengah-tengah posisinya di sini nih. Jadi ini memang disetting untuk menghancurkan daripada kerukunan, kebahagiaan daripada rumah tangga. Siapa? Wallahu alam. Tuhan yang Maha Tahu. Coba Mbak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ceritakan agak keras suaranya. sosoknya tinggi besar, dia selalu berada di sini. Setiap malam saya tidur di tempat ini tuh memang terasa sekali kalau saya itu tidak sendiri. Jadi terutama di sekitar sini. Ya. Itu yang di sini ada berapa sosok Mbak? Lebih dari 2 kalau nggak salah. Lebih dari 2. Semua sudah kita observasi, termasuk ruangan bawah, terus tangga naik ke atas, setiap ruangan, setiap sudut, setiap jengkal yang kita jalanin sudah kita observasi. Nah, penentuan yang terakhir adalah di lantai ke bawah lagi, nanti akan saya netralisir, dan ini saya mau meruqyah seluruh anggota keluarga di sini. Ayo ikutin terus Gus Sulaipati YouTube channel. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rushdi famanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ini kondisinya Mbak Eti panas ya. Jadi saya nggak megang, nggak nyentuh, cuman panas banget di kepala. Tuh ada suara kayak monyet di belakang itu. Ayo sih. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Bismillah, Allahu akbar, la ilaha. Astagfirullah. 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 Di para GSP tadi ketika saya ruqyah ya, ada suara kayak monyet di situ. Ada lagi. Asem. Kita netralisir dulu. Jadi ketika saya ruqyah
digangguin sosok loncat sono loncat sini, suara ya kek kayak monyet. Wah, tak ajar ke situ. Ketika saya komunikasi mau rukyah lagi, ternyata ada penampakan di sini lagi. Saya kejar, saya lempar ini tongkat. Oke, saya ke situ lagi. Astagfirullah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli. Ini langsung ada burung-burung, suara-suara. Nah tadi nggak ada apa-apa, ketika saya hancurkan semua kiriman, guna-guna, santet, teluh, termasuk yang penghancur rumah tangga di sini, burung pada datang dan bersuara berteriak-teriak. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Akhud ya Allah, kata Allah lalibanna nus. Allahumma. Syukur la ilaha illallah. Bismillah, Allah akbar, rajmalis syaitan wa ridhalir rahman. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya Allah. Allah. Yang saya rasakan Mas Iron ini diikat ya, diikat dari pemikirannya, dari jiwanya dipatri ya, di penjara. Jadi seakan-akan kalau dia mau bekerja, mau aktivitas apapun ya, itu ngeblank, tidak tentu arah, tidak mengetahui apa yang dikerjakan. Bahkan mohon maaf, kejantanannya pun itu diikat sampai 3 kali. Jadi tidak bisa, maaf, ereksi ya, sampai segitunya. Mungkin nanti mau tak edit apa enggak, ini bahasa saya. Jadi diikat sampai dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ya, dipatri, di penjara. Masya Allah, ini dukun yang sangat sadis ya, utusan dari seseorang, suruhan dari seseorang yang memang mohon maaf mungkin bisa sakit hati atau dendam. Akan saya buka, saya akan lepas. Jadi ikatannya itu dari atas dada ke atas sana. Jadi aneh, bukan begini, tapi begini nih, set, di garis gitu, garis 3 nih. Jadi kalau ngikat kan gitu, nanti nggak garis atas usut, set, set, meskipun dia jalan ya kayak mayat hidup, tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa apa yang dimengerti, menjalankan daripada aktivitas itu sendiri.
ya Allah. Syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Dah, berdiri Mas. Oke, para KSP, ruqyah telah kami lakukan semua di sini. Saya mau coba untuk bertanya-tanya, Mbak Eti, tadi apa yang dirasakan sampai nangis dan sedikit tadi sebenarnya nempel ya, sosok itu nempel, cuman karena aku belum bisa mengorek lebih lanjut karena gangguan yang di belakang, terus ada suara kayak monyet, saya kejar, saya hajar kan. Terus dia lari, terus saya kesini lagi, ada lagi di situ, saya kejar lagi, saya lempar. Kita mau ruqyah lagi ada burung, wah sekarang nggak ada. Coba, ini tanpa rekayasa yang saya lakukan di sini semua tidak ada rekayasa. Ternyata kejadian-kejadian aneh yang timbul dan terjadi pada rumah dan keluarga Mbak Eti dan Mas Iron. Tadi seperti apa sampai menangis, bisa diceritakan sih kayak apa sih? Tiba-tiba saja air mata saya jatuh, saya menangis begitu saja. Saya enggak mengingat sesuatu yang menyedihkan dalam hidup saya, tidak, tapi tiba-tiba air mata saya menetes, kemudian saya menangis sejadi-jadinya. Ya. Itu yang dirasakan ya. Mas Iron, sampean aku ngelihat kan kayak mayat hidup, jadi berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa mengerti apa yang menjadi kehendak dalam dirimu untuk kemana-mana. Baru kali ini saya menemukan ikatan itu lurus dan tiga kali dalam ritual. Gimana ngerasain seperti itu ya? Seperti nggak punya daya apa-apa. Iya. Kosong rasanya kayak gitu. Karena saya juga bisa melihat Saya ngikuti aneh gitu. Iya, bekerja yang penting kerja di lapangan itu nggak sampai ada masalah, dalam artian tugas tanggung jawab saya harus saya laksanakan. Bisa di rumah ya apa ngikuti nama istri, mau ke sana ayo, mau ke sana ayo gitu. Ya, kayak robot gitu ya. Iya. Gus ruqyah itu apa yang dirasakan? Saya saya pasrah aja lah Gus. Gitu. Ya semoga ikatan tadi yang disampaikan tadi istilahnya udah lepas semua gitu, amin, tidak mengganggu lagi itu. Nah, coba sampai sekarang rasakan berdiri aja, maaf. Berdiri. Berdiri. Tadi kan kemarin-kemarin kan nggak tentu arah gitu kan. Coba Anda merasa yakin bahwa Anda ada pergerakan. Ini ada pergerakan di jempol kaki. Ada pergerakan. Oh, ada pergerakan. Yang kiri tadi kok bergerak ya, jempol kaki. Oke. Dua-dua yang lebih. Oh, lebih terasa ya. Lebih terasa yang kiri. Oke. Yang kiri. Sekarang dengerin hati saya, situ ngapain terserah. Dengeran saya ngomong di hati, Mas Iron nanti terserah bergerak mau ngapain, bukan di kuping ya, di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakan. Oke. Oke, bagus. Berarti nyambung. Para GSB, tanpa rekayasa sekali lagi saya ngomong.
terserah ya, jalan ya. Dia punya inisiatif sendiri, berarti sudah berkembang pikirannya. Paham? Berarti sudah masuk. Pikiran aku ngomong dengan mata hati, dia mendengarkan. Oke? Duduk lagi Mas. Dah. Oke, sekarang coba berdiri semua, Mas, Mbak semuanya. Berdiri ya, berdiri. Maaf, berdiri aja. Ayo kita ke dekat itu apa? Kolam renang. Ayo. Nanti rasakan seperti apa kondisi rumah, aura, energi yang masih tersimpan ketika sedang dilakukan ruqyah atau penetralisiran dari energi-energi yang tadi hadir di sini semua. Seperti apa? Rasakan kurang lebih 5 menit deh. Gimana? Ya coba. Mas. Begitu tangan saya ginikan tadi langsung terasa sejuk. Sejuk, masya Allah, subhanallah. Ini pernyataan dari Mbak Eti tanpa rekayasa ya. Tadi panas banget, enak rasanya, dingin, sejuk, masya Allah tuh. Buka langsung gini. Langsung sejuk, tanpa nunggu 5 menit. Langsung. Mas Iron, dingin, Langsung. sejuk, dingin, hampir sama. Oke, bagus, Mas. Sama. Sejuk. Oke. Oh, subhanallah. Mbak, akan ikut-ikutan loh. Sampai apa rasakan? Rasakan. Sama. Ya, dingin. Dingin ya. Ya, Oke. sejuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita sudah berhasil dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan doa-doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, semoga rumah ini udah cukup ya. Oke. Semoga keadaan Mas Iron, Mbak Eti dan keluarga semuanya senantiasa mendapat kesehatan, kesembuhan lahir batin ya, tentunya mohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan lupa berzikir dan berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keberkahan akan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Terima kasih, terus ikutin Gus Sulepati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.